serangan buah impor terhadap Indonesia khususnya dan di Kalbar juga, ini seperti yang masuk ini jeruk ke depannya, minimal kita untuk mensubstitusi impor atau kita bisa mengekspornya. Kurang karena lebih Bah sawit dengan kurma tuh Bah. Malah para syekh dari Saudi datang dilihatnya pagi, siang, sore, yang atasnya panas, bawahnya airnya cukup. Nampak Pak Rudi? Nah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rudi Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya bergembira sekali ya karena bertemu dengan Kepala Balai Benih Hortikultura Kalimantan Barat, yaitu Bapak Anton Kamarudin. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi Haji. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang. Topik yang hangat akhir-akhir ini, yang mana kita banyak mendapat buah impor dari luar. Dan tentunya kita sebagai orang yang hidup di iklim tropis memiliki banyak sekali jenis buah andalan. Hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang sebuah pengembangan hortikultura Kalimantan Barat dalam menghadang lajunya buah impor gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mengembangkan buah-buah unggulan Kalimantan Barat. Baik Pak Rudi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rudi Haji Channel yang kami hormati, Pak Rudi Haji juga, sahib saya ini. Alhamdulillah semoga makin sehat, makin berkah, dan channelnya dapat berkembang dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, jadi bicara tentang pengembangan hortikultura di Kalbar, alhamdulillah dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pak Gubernur kita juga sangat antusias sekali dalam untuk pengembangan hortikultura, karena memang produk hortikultura terutama di masa pandemi ini Pak Rudi juga meningkat dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan untuk memperkuat imun tubuh segala macam, memberikan kesehatan ke tubuh, sehingga buah, sayur segala macam ini jadi pilihan untuk di masa pandemi ini. Dan terbukti bahwa produk-produk pertanian tetap eksis Pak Rudi di masa seperti ini. Kemudian sehubungan dengan buah impor nih Pak Rudi, bicara soal buah impor, memang kita ketahui bahwa serangan buah impor terhadap Indonesia khususnya dan di Kalbar juga, ini seperti yang masuk ini jeruk lah, terutama yang tinggi itu jeruk. Kemudian termasuk juga yang besar itu adalah pisang. Kemudian anggur, lengkeng, besar juga Pak Adi, lengkeng. Lengkeng juga besar sekali serangan buah impornya untuk di Indonesia. Malah durian pun masuk di Indonesia, kemudian kurma juga angka yang tidak sedikit untuk masuk ke Indonesia. Bicara tentang horti, bahwa sebenarnya buah-buah tersebut ini dapat dibudidayakan dengan baik di Indonesia. Jeruk contohnya di Sambas, siapa tidak kenal dengan jeruk tebas, jeruk Pontianak ya. Cuma untuk bersaing dengan luar memang kita agak terkendala dengan mungkin budidaya ataupun secara agroklimat atau varietasnya ya Kak Rodi. Jadi buah kita ini yang sebenarnya yang disyaratkan dunia ini, kadang-kadang mereka ingin buat jeruk itu yang warnanya orange. Warna jeruk kan gitu Pak Rudi ya. Cuma kita ini jeruknya hijau. Tapi alhamdulillah ada beberapa varian di lapangan yang ternyata cocok di daerah kita, yang sehingga buahnya juga orange. Kemudian ada juga varietas jeruk yang dapat berpenampilan bagus, hijaunya tapi bagus dan manis saat muda. Ini kita lagi sudah telusuri dan kita ketemu di lapangan, dan insya Allah kedepannya udah mulai kita informasikan juga ke Balai Penelitian Jeruknya di Malang. Untuk nanti mungkin kedepannya bisa kita angkat menjadi varietas unggul baru dari Kalimantan Barat. Kalau jeruk Prok Madu atau Keprok Terigas, ini udah banyak ditanam di provinsi lain Pak Rudi. Bukan hanya di Sambas, malah di Sambas mungkin ada beberapa kendala kemarin tidak dikembangkan karena pecah. Ini di provinsi lain saya lihat juga di Sulawesi Barat, di Mamuju, kemudian di daerah Jawa juga banyak pengembangan jeruk tersebut. Jadi sebenarnya itu jeruk introduksi dari luar yang berkembang di Kalbar, diintroduksi jadi di-list menjadi varietas unggul nasional asal dari Kalimantan Barat. Nah, ini merupakan kebanggaan juga dari Provinsi Kalbar.
Kemudian ada beberapa buah-buah lain sebenarnya yang sangat bagus sekali dikembangkan di Kalbar. Contohnya lengkeng. Lengkeng ini bagus, tinggal nanti bagaimana aja. Ini kami alhamdulillah di tahun 2021 insya Allah dapat program pengembangan 50.000 batang lengkeng. Insya Allah. Ini dari pusat udah menghubungi kita untuk jenis lengkeng kateki. Lengkeng varietas unggul yang diproyeksikan untuk kedepannya minimal kita untuk mensubsidi impor atau kita bisa mengekspornya. Karena itu kualitasnya insya Allah sama dengan ataupun setara dengan yang diimpor dari Thailand dan negara-negara lain, Malaysia umpamanya seperti itu. Yang ditanam di Malaysia misalnya itu. Nah, jadi dan agroklimat Kalimantan Barat juga bagus. Seperti kita lihat juga di daerah Ketapang juga udah mulai ada petani yang nanam lengkeng kateki. Kami juga ke Sintang, ini menarik Pak Rudi. Suatu saat saya pengen mengajak Pak Rudi ini mengunjungi itu petani lengkeng di Sintang di daerah Simpang Pandan di dalam. Jadi mereka ini swadaya minjam di bank, malah mereka ini petani-petani transmigrasi itu mereka minjam uang beli bibit lengkeng dirawat, alhamdulillah kurang lebih jumlahnya 990 batang dan udah berbuah Pak Rudi sekitar umur 20 bulan itu, dan itu kualitasnya juga bagus, yaitu lengkeng kateki. Nah, ini kita coba gandeng, kami sudah ke sana, kita mau sebentar lagi mau MOU ke mereka, mau sama-sama nanti mengembangkan lengkeng tersebut sehingga nanti pohon induk juga mungkin kita harapkan dari lengkeng tersebut di Sintang itu, dan kita harapkan kebun-kebun yang sudah tidak produktif Pak Rudi ini nanti akan diganti lengkeng di halaman rumah. Ini menarik, satu rumah ada 25 batang gitu Pak Rudi. Itu luar biasa hasilnya sebenarnya. Nah, jadi insya Allah bulan 4 Pak Rudi. Kalau memang ada waktu Pak Rudi bisa meliput di sana, kita ke Sintang, kita meliput panen mereka yang mungkin nanti akan diagendakan, mengundang para pejabat kita lah untuk biar lebih cepat promosi. Adapun kurma, pemerintah daerah kita juga Pak Gubernur juga antusias untuk pengembangan, mendorong Dinas Pertanian untuk pengembangan kurma, sudah ditanam juga di beberapa kabupaten. Kita harapkan nanti ya sawit ya tumbuh Pak Rudi, kurang lebih bah sawit dengan kurma tuh bah. Malah para syekh dari Saudi datang dilihatnya pohon sawit itu dikiranya kurma. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak bahwa tanaman tropis ya tentunya itu sangat menarik ya untuk dibudidayakan di Kalimantan Barat, seperti durian tadi ada lengkeng ya, sangat menarik. Tetapi ada satu yang saya menjadi sebuah pertanyaan saya. Baru beberapa tahun yang lalu ada yang bisa mengembangkan budidaya stroberi. Yang kedua, baru-baru ini saya melihat nih dari liputan satu majalah itu bahwa Bapak ini ada menanam juga anggur bersama Bank Indonesia. Gitu. Wah, ini menarik bahwa anggur ini bisa tumbuh ya di iklim tropis. Nah, mungkin Bapak bisa berceritakan ini. Bagaimana nih penelitian bisa anggur ini bisa dibudayakan dalam skala besar ya? Ini bagaimana? Ya. Nah, ini menarik Pak Rudi. Bicara tentang anggur, sebenarnya kita ini tertanam image di masyarakat. Dogma seperti itu bahwa anggur itu hanya tanaman dari subtropis gitu ya. Makanya kita tahu di Eropa, di Prancis itu gudangnya anggur, di Amerika segala macam. Nah, jadi memang di sana di daerah yang subtropis, anggur itu bisa produksi produktivitas tinggi. Itu bisa sampai 20 ton per hektar Pak Rudi. Tapi, ini tapinya, mereka hanya bisa panen setahun sekali. 20 ton setahun sekali. Tapi di Indonesia, di daerah tropis, terutama dataran rendah juga ini, anggur ini produksinya memang separuhnya kurang lebih. Jadi kalau di 20 ton, kita itu paling 10 ton. Tapi kita bisa panen insya Allah 3 kali setahun. 3 kali. Nah, ya. Jadi menang kita sebenarnya. Nah, kemudian, mengapa anggur tidak berkembang di Indonesia? Maksud saya tidak terlalu ini ya. Saya tidak tahu juga nih gimana kebijakan tempo dulu segala macam ya. Memang dulu kita tahu bahwa anggur di Probolinggo, di daerah situ Bondo segala macam itu udah pernah mengembangkan anggur. Malah ini anggur-anggur yang mungkin konon dibawa oleh orang Belanda, ini adalah anggur-anggur yang asam. Jadi seolah-olah orang nanam, saya nanam Pak, tidak berhasil asam. Padahal itu varietasnya.
Gitu Pak Rudi. Karena kalau kita bagi, anggur ini ada 3 jenis Pak Rudi. Yang pertama disebut anggur untuk wine, untuk buat khamar, minuman keras. Wine kan, itu biasanya asam. Buahnya kecil-kecil asam. Kemudian yang kedua ada yang untuk table fruit, untuk buah-buah meja seperti anggur di belakang saya ini untuk anggur buah meja, table fruit. Kemudian ada yang ketiga adalah anggur untuk kismis. Nah, untuk kismis. Jadi yang dibawa Belanda dulu itu kan mungkin untuk khamar, untuk minuman keras. Jadi akhirnya berkembanglah di daerah Probolinggo itu ada varietas Isabella, ada yang Probolinggo biru, kemudian di Bali ada yang biru itu namanya anggur Alfonso Lefele, kemudian di daerah Kediri juga ada Yellow Belgique varietasnya. Itu banyak varietas-varietas yang untuk wine, bukan untuk table fruit. Oleh kementerian juga udah pernah dimasukkan juga introduksi beberapa yang untuk table fruit. Jadi akhirnya orang Kalbar nanam beli dari Jawa, apa yang segala macam, ini nanam asam. Oh, enggak cocok dia bilang. Padahal itu adalah memang khusus untuk wine. Sedangkan teknik budidayanya kita harus mengikuti teknik apapun kondisi yang ada di Eropa sebenarnya Pak Rudi. Kalau di Eropa anggur ini dia akan gugur nanti di musim gugur daunnya. Nanti di musim dingin dia akan menyimpan hormon dari daun itu ke batang. Nanti di musim panas dia keluar semi, dia keluar, nanti buahnya anggurnya memasaknya di musim panas. Gitu dia. Indonesia kan tidak ada musim gugur. Jadi akhirnya untuk membuahkannya ini dilakukanlah proses ini namanya pruning, pemangkasan. Jadi daun anggur yang lebat seperti ini Pak Rudi, maaf. Setelah ini kita sampai batang sebesar pensil ini kita pruning. Akhirnya tumbuhlah seolah-olah musim semi di sana. Menghasilkan bunga. Itulah. Kemudian ada lagi teknik potes pucuk. Nanti di Indonesia ini tidak perlu lagi mereka membuang semuanya, cukup dipotong di ujung-ujungnya. Ini namanya sistem potes pucuk. Ini juga akan menghasilkan ini. Jadi saya bilang anggur tidak bisa berbuah walaupun ini masih Isabella. Teman-teman haji. Jadi masih bisa begini ya. Jadi itulah banyak orang nanam anggur tidak berbuah pertama karena salah dalam teknis budidaya, dibiarkannya aja tanpa proses pruning. Yang kedua, mereka ada yang mungkin tidak sengaja karena marah nih ditebang pohonnya seolah kayak terpruning sendiri, dipangkas sendiri, keluar bunga berbuah asam. Oh, tidak cocok nih di Kalbar nih, asam dia bilang. Padahal itu varietasnya yang banyak. Saya kena juga Pak Rudi. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya beli katanya anggur dari Ukraina, manis, setelah ditanam jenis yang asam. Jadi banyak juga orang-orang maaf yang penjual mungkin tidak jujur menjual anggur-anggur yang di Jawa itu dibilangnya anggur impor. Tapi beruntung dengan kemajuan teknologi, terbukanya informasi dari Ukraina banyak masuk ke Indonesia, dari Jepang, dari Amerika segala macam. Bervarietas inilah. Ini pada varietas yang insya Allah anggur ini yang pada kesempatan kemarin itu saya sempat bertemu dengan orang Bank Indonesia. Saya ceritakan akhirnya dipersilakan ketemu dengan pimpinan BI. Waktu saya hadir di situ di rapat mereka itu saya bawa satu pot kecil, polybag kecil, bibit anggur plus buahnya. Itu yang akhirnya memutus image mereka seperti Pak Rudi mengatakan bahwa itu hanya haknya negara subtropis. Padahal anggur ini merupakan bisa juga hidup baik di daerah tropis seperti kita. Menarik sekali ya. Dan tentunya kita ingin berbagi ilmu yang Pak Anton sampaikan tadi. Apakah ada tanah-tanah tertentu ataupun iklim tertentu untuk menanam ini anggur yang Bapak sampaikan tadi? Ya. Baik. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat kecocokan agroklimat, anggur itu senang kepada di daerah yang rendah kering. Dia rendah kering. Seperti kalau di Indonesia itu di kawasan Pantura sebelah timur, atau Pantura sebelah barat, itu juga ada beberapa daerah Indramayu segala macam sampai ke ini, itu umumnya daerah rendah kering. Itu cocok untuk anggur. Termasuk Probolinggo segala macam itu, termasuk Bali. Nyebrangnya di Sulawesi itu di daerah Palu, itu rendah kering Pak Rudi. Kalau di Kalbar itu sebenarnya rendah basah. Cocoknya durian, langsat segala macam itu cocok. Basah. Ada juga daerah namanya rendah tinggi kering. Seperti di Malang, cocoknya apel. Kalau tinggi basah itu stroberi. Itu kayak di Bandung segala macam itu
tinggi banget, tinggi. Daerah tinggi yang bukan tinggi kayak Bukit Peniraman, enggak. Tinggi daerah ketinggian, daerah pegunungannya agak tinggi yang 1000 ke atas biasanya itu dingin, itu stroberi bisa. Tapi stroberi bisa juga di daerah kita panas ini. Sedangkan anggur ini, karena dia minta daerah yang rendah kering, kalbar banyak ini, banyak hujannya, sering masalahnya kalau kebanyakan hujan, anggur tuh sering terserang penyakit embun tepung, yellow mildew, yang kuningnya. Kemudian ada juga yang embun bulu, powdery mildew dengan embun bulunya. Itu yang sering di batang anunya. Makanya untuk daerah Pontianak kita sarankan menggunakan plastik UV untuk yang skala kecil. Kalau skala kebun ada nanti tekniknya, insya Allah saya anukan. Nah ini plastik UV tadi. Jadi luarnya panas, di bawahnya ini anggur itu mengendaki air. Makanya kami, maaf ya kalau saya bisa anukan, kami menggunakan irigasi ini sederhana, menggunakan timer yang murah meriah, kemudian mesin air, yaitu ini siramnya secara otomatis. Nah, jadi ini syaratnya, dia minta air yang cukup, ini cukup sekitar 4 menit aja satu kali siram, pagi, siang, sore, yang atasnya panas, bawahnya airnya cukup. Nampak Pak Rudi? Nah itu ya. Kemudian tanah yang dikehendaki, informasi yang saya dapat terbaru ini menggembirakan kita, ternyata anggur suka pada daerah yang banyak mengandung besi tanahnya. Kalau di Kalbar itu betepek, kata orang Melayu bilang. Di daerah gunung kita punya potret merah kuning, itu banyak mengandung besinya. Di daerah sawah kita, di daerah pantai-pantai ini banyak mengandung pirit, aluminium dengan besi, sulfur dengan besinya. Jadi tanah seperti ini, makanya saya tuh pakai tanah kuning ya. Nanam anggur tuh, tanah kuning kita, tanah peniraman, tanah puron tuh, itu kemudian pupuk kandangnya, pupuk kandang kambing, cari yang bagus, kemudian pasir sekam padi. Nah, itu dicampur, dimasukkan dalam cukup planter bag segini, insya Allah. Jangan khawatir kita. Nah, jadi seperti itu, cuman kita minta pengairannya dijaga. Kalau memang enggak itu pakai siram juga boleh. Mataharinya sedapat mungkin. Tapi berita mengembirakan Pak Rudi. Saya juga meriset sejak saya ngembangkan anggur dengan sejak Covid enggak Pak Rudi, istilahnya yang gencar ini. Dari beberapa varietas mungkin antara 20 sampai 30 ini saya coba lepas di alam, kena hujan beribut, kena apa begitu. Ternyata alhamdulillah ada beberapa varietas yang tahan terhadap serangan jamur. Jadi makanya berita gembira, ada beberapa varietas seperti Ninel yang dari Ukraina ini juga tahan. Kemudian juga Oscar ini juga tahan, ada beberapa varietas Pak Rudi. Jadi secara ini nanti kita akan lengkapi dan teknik pengembangan juga sudah kita kembangkan Pak Rudi. Jadi beberapa inovasi kita harus siap dengan teknik pengembangan sehingga kita akan menghasilkan bibit-bibit anggur dalam jumlah besar, cepat dengan menggunakan batang-batang bawah asam yang anggur yang asam dari Paloh. Banyak tanam orang Pak Rudi. Ini dapat dari Paloh nih Pak Rudi. Batang bawahnya disambung dengan teknik grafting, macam-macam ini kita akan menghasilkan bibit. Jadi kita harus siapkan juga, dan kami dari Balai Benih juga siap. Makanya langsung ada gebrakan, kita pesan bibit-bibit yang sudah dirilis oleh pemerintah, sehingga nanti Balai Benih juga akan menghasilkan benih-benih yang bersertifikat, sehingga untuk pengembangan nanti di perkotaan segala macam yang ada kegiatan yang mensyaratkan harus ada sertifikat, akan mudah bibitnya didapat. Begitu Pak Rudi. Itu menarik ini Pak.